Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Bisa saja kalah sodakoh 100.000 dirham kata Nabi oleh yang memberi sodakoh 1 dirham. Atau kalau bahasa lainnya, bisa saja didahului, bisa saja mendahului sodakoh yang 1 dirham dibandingkan sodakoh yang 100.000 dirham. Mestinya kan lebih besar pahala yang 100.000 dirham. Tapi rupanya bisa saja yang 1 dirham lebih banyak pahalanya dibandingkan yang 100.000 dirham. Qalu, tanya para sahabat, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Qala, Nabi pun berkata, rajulun lahu dirhamani. Ada seorang laki-laki, ada seorang manusia punya dia hanya 2 dirham, tak lebih. Akhadha ahaduhuma fatasaddaqa bih. Lalu diambilnya 1 dirham di antara 2 dirham itu, lalu dia sedekahkan. Berarti dia mensedekahkan berapa persen? 50%. Cobalah bandingkan, wa rajulun lahu malun katsirun. Bandingkan dengan orang lain yang punya harta benda begitu banyak. Fa akhadha min aradihi, lalu diambilnya bahagian daripada kekayaannya itu, mi'ata alfin, sejumlah 100.000 dirham. Fatasaddaqa biha, lalu dia bersedekah sejumlah itu. Tapi hartanya miliaran dirham. Yang satu dirham 50%, yang satu lagi 100.000 dirham, tapi cuma 0,5%, 1%. Maka lebih tinggi pahala siapa? Lebih tinggi pahala yang 1 dirham. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, orang tua kami yang kami muliakan, ibu dan bapak, hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah sidang jemaah subuh rahimakumullah. Insyaallah kita semua senantiasa diberikan kekuatan zahir dan batin, kebahagiaan dunia wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan kali ini kita masuki hadis-hadis tentang seputar zakat dan sedekah. Yang pertama yang kita bahas, ibu dan bapak rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. As-sa'i 'alal armalati wal miskin. Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencarikan jalan keluar. Jadi sa'i itu kan ibu dan bapak rahimakumullah, satu di antara rangkaian ibadah umroh ataupun haji. Sa'i itu ibu dan bapak rahimakumullah melakukan perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kalau dalam perjalanan umroh ini adalah perjalanan terberat, sebab setelah kita melaksanakan tawaf maka akan terjadi sa'i. Tawaf itu sudah cukup melelahkan, ditambah sa'i itu akan semakin melelahkan. Maka ketika melaksanakan sa'i, biasanya jamaah jauh lebih lelah, jauh lebih berkeringat. Artinya ibu dan bapak rahimakumullah, kalau kita ambil filosofinya itu bahwa as-sa'i 'alal armalati wal miskin, siapa yang dengan sungguh-sungguh, kalau perlu itu sampai ke tingkat sebenarnya dia, sampai ke tingkat lelah dia dibuatnya, berkeringat yang mencarikan jalan keluar itu untuk menolong kehidupan 'alal armalati wal miskin, kehidupan para janda dan orang-orang miskin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nilai pahalanya ibu dan bapak sama dengan, pertama, kal mujahidi fi sabilillah, sama dengan orang yang jihad di jalan
Allah Subhanahu wa taala. Wa kal qaimi la yaftar, sama dengan orang yang bangun di tengah malam, qiyamul lail, salat sunat tahajud, dan dia tidak lelah sama sekali. Wa kas-shaimi la yuftir, sama ibu dan bapak rahimakumullah dengan orang yang berpuasa dan dia tidak berbuka sama sekali. Begitulah hebatnya pahala mencarikan jalan keluar untuk menolong kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Ibu dan bapak rahimakumullah, rupanya untuk menolong ini tidak mesti harta kita semua, tidak pun dengan harta benda kita, tapi kita ini menjadi asbab tertolongnya orang lain. Dengan asbab kuasa ibu dan bapak termudahkan orang lain, dengan asbab silaturahim dan persaudaraan ibu dan bapak menjadi tertolong kehidupan orang lain, menyebabkan dengan telepon ibu dan bapak terbantu orang lain. Rupanya nilai pahalanya begitu dahsyat, sama dengan jihad di jalan Allah, sama dengan orang yang qiyamul lail tidak pakai lelah, ataupun sama dengan orang yang berpuasa dan dia tidak berbuka. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, tak ada alasan kita ni tak menolong orang. Tidak kita punya harta, jadilah kata Nabi SAW, asbab menjadinya mudah rezeki untuk orang lain. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, mari kita ini menjadi fasilitator, menjadi keran buat kepentingan orang lain. Tidak bisa dengan harta benda sendiri, melalui kita menelpon orang, mengelola harta benda yang bisa menolong orang, menjadi asbab untuk kepentingan orang. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling tinggi nilai manfaat dirinya di antara kebanyakan manusia. Mudah-mudahan kita salah satu orang yang terpilih itu. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Innaka lan tunfiqun nafaqatan, sesungguhnya kata Nabi SAW, tidak satu pun pemberian nafkah tabtaghi biha wajh Allah, yang dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali kata Nabi SAW pasti diberikan ganjarannya, pasti diberikan pahalanya, hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, walaupun engkau kata Nabi hanya menyuapkan makanan ke mulut istrimu. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, saya selalu sampaikan di mana-mana, terutama kepada laki-laki. Kita laki-laki ini, kalau untuk mengalahkan amal ibadah perempuan dengan cara yang biasa-biasa saja, maka jauh kita ketinggalan. Allah Ta'ala memberikan takdir buat perempuan yang memiliki kesempatan emas untuk melakukan segala hal, mulai mengandung, mulai melahirkan, mulai menyusukan, mulai dari semenjak memasakkan sampai kepada menghidangkan, mulai dari urusan mengurus anak sampai membuat bersih, sampai membuat cerdas, sampai mengurus segala keperluan anak, seluruhnya itu diurus oleh perempuan. Jadi kalau kita ini nak membuat diri kita ini agak spesial, maka ada satu peluang paling hebat. Kalau peluang ini tak pula diambil oleh laki-laki, habislah sudah. Apa peluang terhebat hingga laki-laki itu bisa paling tidak mengejar ketertinggalannya daripada amal ibadahnya perempuan? Ketika seorang laki-laki berangkat pagi, pulang malam, tunggang langgang, pungkang langkang, ibu dan bapak rahimakumullah, maka setiap tetesan keringatnya adalah ibadah. Setiap langkah kakinya adalah ibadah. Setiap dia merasakan lelah, itu semuanya adalah ibadah. Setiap dia merasakan ada tantangan, ada gangguan dalam setiap usaha yang dia buat, dia hadapi dengan tenang karena niatnya hanya satu, ya Allah berikan hamba rezeki hingga kemudian bisa menafkahi keluarga hamba. Niatnya bagaimana orang tuanya makan cukup,
niat dia bagaimana istrinya berpenampilan tidak kalah dengan penampilan orang-orang solehah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Niat dia bagaimana anak-anak dia sekolah sebagaimana mestinya anak-anak orang lain sekolah. Paling tidak ibu dan bapak rahimakumullah, dia tidak mau menjadi asbab penghalang segala kecerdasan anak-anak dia. Maka pontang-panting dia. Rupanya ketika kelelahan itu dirasakan oleh seorang laki-laki yang bertanggung jawab, Masya Allah, itu semuanya adalah ibadah. Maka laki-laki yang memahami filosofi ini, ibu dan bapak rahimakumullah, tak akan ada yang berkata, kalau tak kena abang tak makan kamu. Tak akan ada laki-laki berkata macam itu. Seorang laki-laki tidak hanya berfikir saat ini, dia berfikir macam mana kalau dia mati, bagaimana kehidupan orang tuanya, bagaimana kehidupan istrinya, bagaimana kehidupan anak-anaknya. Memang tunggang langgang dia memikirkan itu. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, seorang laki-laki yang mencarikan nafkah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan satu pun yang terlewatkan kecuali illa ujirta 'alaiha, pasti dibalas pahala. Bahkan oleh Nabi diberikan contoh, hatta ma taj'alu fi famimra'atik, walaupun engkau hanya menyuapkan makanan ke mulut istrimu. Masya Allah. Tapi ingat tuh, ke mulut istri kita. Ini kadang-kadang ada pula orang semangatnya bukan ke mulut istri dia. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka ketika dia berjalan, itu sudah menjadi ibadah. Ketika dia mendapatkan, menjadi ibadah. Ketika dia bawa pulang diberikannya kepada keluarganya, semakin ibadah. Ketika itu ditanakkan, dimasakkan oleh istrinya, lalu dia ambil apa yang dimasak oleh istrinya, lalu dia suapkan ke mulut istrinya, ke mulut anaknya, ke mulut orang tuanya, itu pun juga adalah ibadah. Tapi banyak orang yang tak melakukan ini. Banyak orang tak mau melakukan ini. Bahkan di beberapa tempat, ibu dan bapak rahimakumullah, tak sekali dua kali kita menemukan suami yang menjadikan istri tulang punggung. Bukan suami yang tulang punggung, istrinya yang tulang punggung. Mulai urusan mohon maaf mengandung sampai urusan mencari nafkah, istri semua. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, rezeki setiap orang memang berbeda, tapi semangatnya itu harus ada. Jadi masalah memberi rezeki bukan seberapa banyak, tapi seberapa sungguh. Jadi selagi kita sungguh, berpantang kita pulang sebelum kita memberikan yang terbaik. Berapa hasil yang terbaik itu, biarlah Allah yang mencatat. Karena Allah menjadi saksi dari seluruh apapun yang kita lakukan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, wabil khusus bapak-bapak ini saya ingatkan, pastikan kalau seandainya boleh memilih, mati itu hanya paling baik mati dalam keadaan dua hal. Dan dua-duanya tergolong husnul khatimah. Pertama, mati dalam keadaan beribadah. Yang kedua, mati dalam keadaan mencari nafkah lillahi ta'ala. Lakukan dua hal itu. Selanjutnya ibu dan bapak rahimakumullah, afdalus shadaqati, seafdal-afdalnya sedekah kata Nabi, ini nilai pahala sedekah yang paling tinggi. Seafdal-afdalnya sedekah, sebanyak-banyaknya pahala sedekah adalah kata Nabi, ala dirrahmi, ketika kau berikan kepada orang yang terikat hubungan silaturahmi, hubungan silaturahim. Kalau perlu yang sifatnya adik beradik, yang sifatnya mama keponakan dan cucu, yang sifatnya dengan orang terdekat, orang yang secara qarib qurabat terikat hubungan darah dengan kita, hubungan perut dengan kita. Tapi orang yang macam mana di antara mereka itu? Al-Kashih, kata Nabi. Ketika engkau memberikan sedekahmu itu
kepada seorang kerabat yang tidak suka kepadamu. Oh, ini berat ini. Memberi kepada yang sayang tak payah. Memberi kepada yang suka itu mudah. Memberi kepada yang menolong itu tak payah. Apalah payahnya menolong orang yang menolong. Dan uniknya inilah kalimat yang paling banyak di antara orang. Kalau dia baik kepada kita, kita baik kepada dia. Tapi kalau dia tak baik kepada kita, jangan urus dia. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, ketika orang mampu menanggalkan egoisme dirinya, lalu mendahulukan orang yang tidak suka kepada dia, tetap dia berikan sodakohnya, kata Nabi, itulah seafdal sodakoh. Kenapa demikian? Ada dua pahalanya. Pertama, pahala sodakohnya tetap dihitung. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, pahala mempertautkan hubungan yang rusak, menyambung hubungan yang putus, merekatkan segala yang retak, membuat yang selama ini berjarak menjadi dekat, itu bertambah lagi pahalanya. Sodakohnya dapat pahala, silaturahimnya dapat pahala. Masya Allah. Maka salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang tua kita setelah kematian mereka, itu ketika menyaksikan anak-anaknya bersatu setelah kematian. Wafat orang tua, tak sedikit ibu dan bapak, anak-anak macam ayam kehilangan induk. Mulailah abang kandung jarang pulang ke kampung. Ketika abang kandung jarang pulang ke kampung, sekali datang tiba-tiba menanya surat tanah. Tersinggung adik di kampung, menjadi pembahasan di antara keluarga. Ketika menjadi pembahasan di antara keluarga, mendesak, ini harus cepat dibagi. Yang ini tersinggung pula. Ketika sudah dibagi, rupanya masalah cara pembagian ada merasa tak enak, merasa tersinggung, merasa tersudutkan, merasa tak adil, semakin berpecah belah. Hingga kemudian orang tua mati, persaudaraan pun menjadi mati. Orang tua tiada, hubungan sanak menjadi tiada. Jadi orang tua tiada, hubungan sanak pun menjadi tiada. Betapa sedihnya orang tua kita itu. Saya, ibu dan bapak rahimakumullah, sering menemukan cerita, menemukan curhat jamaah. Itulah Pak Ustaz. Entah apa nak dicakap. Saya ceramah di salah satu musala malam kemarin, ibu dan bapak rahimakumullah. Selesai berceramah, datanglah seorang bapak. Bapak itu baru sekali itu saya berjumpa di musala itu. Sudah cukup lama, bertahun-tahun saya ceramah belum pernah nampak. Saya berhusnuzan mungkin dia baru pindah di situ. Tapi kalau misalnya beliau sudah lama tinggal di situ, saya baru sekali itu berjumpa. Tiba-tiba selesai ceramah dia duduk di samping saya. Pak Ustaz, saya nak cerita. Cerita apa? Kadang Pak Ustaz, kita ini yang tak berilmu, saya maksudnya Pak Ustaz katanya, saya ini kan tak berilmu. Selama ini saya ini, ya boleh dikatakan tak tahu sujud, tak tahu rukuk. Mulailah saya rukuk, mulailah saya sujud. Tapi kadang-kadang saya kecewa dengan keluarga-keluarga yang ahli-ahli ibadah, Pak Ustaz. Apa yang Bapak kecewakan? Ini menceritakan aib keluarga, Pak Ustaz. Ada adik saya, Pak Ustaz. Kerjaannya nak menjual harta warisan aja, Pak Ustaz. Padahal sholatnya berjamaah tak pernah berhenti. Kalau penampilannya Pak Ustaz, zikirnya tak putus-putus. Tapi kalau masalah harta Pak Ustaz, menengok harta itu bukan hijau kata dia, bolak-balik kata dia. Kok bisa ada orang yang sholatnya baik, amalnya tak baik? Kok ada orang yang sholatnya baik, dunianya terlalu tinggi? Yang lain saling tolak berangsur dalam memutuskan sesuatu. Ini tak ada, Pak Ustaz. Dikejar terus kata dia. Tak pernah Pak Ustaz kata dibuatnya kata dia. Ada orang macam itu? Ada.
Saya ketemu dengan salah satu pengusaha Sumatera Barat di salah satu daerah di Jakarta. Cerita kami pun berkembang kemana-mana. Lalu tiba-tiba beliau memotong pembicaraan saya ketika menurut beliau itu perlu dikoreksi kalimatnya. Apa kalimatnya? Jadi Pak Haji, begini. Kita ini beruntung bertemu dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang terjaga, sholatnya terjaga, ibadahnya terjaga, sholat berjamaahnya. Tiba-tiba dipotongnya, Ustaz sebentar izin. Apa tuh Pak Haji? Ukuran orang itu soleh menurut Ustaz apa? Saya bilang, tengok saya sholatnya. Kalau menurut mata zahirmu baik sholatnya, baik berjamaahnya, baik baca Qur'annya, baik tutur katanya, insya Allah dia soleh. Apa kata Pak Haji itu? Ambo ratu-ratu kane di orang macam itu Pak Ustaz. Saya lama saya terdiam itu. Lama saya terdiam. Maksud Bapak, saya tak satu dua Pak Ustaz. Ada orang kadang-kadang mohon maaf tak sekolah tapi jujur. Urusan sholat biasa-biasa saja, tapi urusan hutang dia jujur. Seberapa banyak orang kalau sudah masalah duit Pak Ustaz, ini duit Pak Ustaz, duit. Kalau sudah masalah duit ini Pak Ustaz, teleng kopiah haji Pak Ustaz katanya. Makanya kalau mau tahu perangai orang itu oleh Nabi, pertama tengok dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu nampak perangai orang. Sudah diwanti-wanti oleh ketua pengurus masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini perjalanan ke Sumatera Barat 3 hari 3 malam. Karena dana ini terbatas, makan semuanya ditanggung, minum semuanya ditanggung. Maka mohon maaf, urusan makan, maka yang sifatnya makan satu lauk, minumannya diusahakan hanya kopi dan teh. Mau dingin mau panas silahkan. Baru duduk kawan baru ngejus dulu. Itu yang paling kecil. Baru duduk kawan ibu dan bapak rahimakumullah minta dihidangkan. Jadi kalau sudah dalam perjalanan nampaklah perangai orang. Ada yang sekali duduk harus dia yang di depan, orang lain harus di belakang. Jadi kalau mau tahu perangai manusia ini, tengok dalam perjalanan. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, nampak perangai orang itu bila kita bertamu ke rumahnya 3 hari. Kalau hari pertama, luar biasa. Ibu tolong dia membawa piring ke belakang, tak boleh. Tapi hari ketiga jangan coba-coba tidak. Mana yang suka memberi, mana yang pelapang, mana yang wajahnya cerah. Kalau sudah 3 hari nampak semua. Disitulah nampak asli manusia. Ada yang baik Ustaz, banyak. Ada orang yang lapang saja. Karena dia anggap selama tamu itu masih ada di rumah dia, maka keberkahan akan turun. Itu bagi yang paham. Bagi yang tidak, itu bagi dia beban. PK ini katanya, PTK 2 aja. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang ketiga, berurusanlah kita dengan dia dalam hal duit menduit, uang menguang. Kalau sudah masalah duit, masalah uang menguang, nggak ada jaminan orang yang baik sholatnya lalu baik dalam urusan duit menduit. Maka jangan khawatir, jangan kita sampai salah, ibu dan bapak rahimakumullah. Kadang karena dia ini satu pengajian, berapapun duit diminta kasih. Apa yang terjadi? Tak balik. Karena rupanya meminjam ini menerimanya enak, memakainya enak, menggunakannya enak. Yang tak enak membayar. Maka tak mudah berhutang. Perlu iman level tinggi untuk bisa aman dalam berhutang. Maka ada beberapa orang bilang kepada saya, Pak Ustaz,
Apa pendapat Pak Ustadz, saya nak lepas dari riba, lalu tak saya bayar-bayar hutang nih, maka terakhir nanti pihak bank mengatakan, ya sudah bayar sajalah berapa Bapak Ibu sanggup. Saya bilang, kemana pergi sholat? Yang membuat hutang dirimu, yang berangkat dirimu. Tapi lalu masalah macam ini engkau akan akali orang. Banyak orang macam itu. Apalagi kalau orang berhutang itu punya filosofi hidup, semangat dalam berhutang, bersabar dalam membayar. Wah, itu sakit kepala kita di bawah. Sebelum sampai duit kita ke dia, pucat muka dia. Setelah sampai duit kita ke dia, pucat muka kita. Ada orang yang jujur dalam hal itu, Ustaz. Ada, banyak juga yang jujur. Jadi kita ini bukan meratakan semua orang, tapi tak sedikit fenomenanya. Bahkan kalau boleh dikatakan, sangat payah mencari 3 orang yang jujur dalam urusan hutang di antara 10 orang yang berhutang. Jangankan berhutang dengan orang, berhutang dengan mak kandung pun orang tak bayar. Bukan sekali 2 kali saya mendengarkan cerita ibu-ibu. Asal awak tanyakan piti awak, Pak Ustaz, kayaknya Pak Ustaz lain katanya Pak Ustaz. Itu kata anaknya, hanya kata dia. Awak Pak Ustaz, itulah pegangan cuman itu dia. Ditunggu dia ngasih kita. Hujan pandai hari Pak Ustaz kata dia. Ditunggu anakku ngasih kita, kata mak dia, hujan pandai hari. Hujan pandai ini Gus, hujan di kala kemarau, hujan di kala musim panas. Jangankan dia yang ngasih kita, yang punya awak pun ambil dia. Awak tak nak ngasih Pak Ustaz, mana awak? Katanya hutang, hutang ke hutang, hutang ke hutang, bayar tak ada Pak Ustaz. Ya, persilatan ini banyak problematika. Mudah-mudahan seluruh yang punya hutang Allah mudahkan membayarkan hutangnya, dan yang memberi hutang insya Allah Allah mudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, jadi rupanya memberi yang paling baik kepada qarib kerabat yang paling berjarak dengan kita, yang justru memusuhi kita. Selanjutnya, sabaqo dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Bisa saja kalah sodakoh 100.000 dirham kata Nabi oleh yang memberi sodakoh 1 dirham. Atau kalau bahasa lainnya, bisa saja didahului, bisa saja mendahului sodakoh yang 1 dirham dibandingkan sodakoh yang 100.000 dirham. Mestinya kan lebih besar pahala yang 100.000 dirham. Tapi rupanya bisa saja yang 1 dirham lebih banyak pahalanya dibandingkan yang 100.000 dirham. Lalu bertanya para sahabat, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Qala, Nabi pun berkata, rajulun lahu dirhamani, ada seorang laki-laki, ada seorang manusia punya dia hanya 2 dirham, tak lebih. Akhadha ahaduhuma fatasaddaqa bih, lalu diambilnya 1 dirham di antara 2 dirham itu, lalu dia sedekahkan. Berarti dia mensedekahkan berapa persen? 50%. Cobalah bandingkan, wa rajulun lahu malun katsirun, bandingkan dengan orang lain yang punya harta benda begitu banyak. Fa akhadha min 'aradihi, lalu diambilnya bahagian daripada kekayaannya itu,
mi'ata alfin, sejumlah 100.000 dirham. Fatasaddaqa biha, lalu ia bersedekah sejumlah itu. Tapi hartanya miliaran dirham. Yang satu dirham 50%. Yang satu lagi 100.000 dirham, tapi cuma 0,5%, 1%. Maka lebih tinggi pahala siapa? Lebih tinggi pahala yang 1 dirham. Inilah enaknya orang tak berduit. Jadi orang tak berduit itu nilai sodakohnya lebih tinggi dibandingkan sodakoh orang yang banyak duit. Jika orang banyak duit itu memberinya tak sebanding dengan persentase jumlah hartanya. Maaf ibu dan bapak, saya termasuk yang sering mengkritisi tentang kurban. Ketika orang-orang susah berkurban 1 ekor kambing tiap tahun, payah dia mengumpulkan. Rupanya sama dengan kurban orang yang punya 50 hektar sawit. Sama-sama kurbannya 1 ekor kambing. Entahlah kalau di Nurul Fajar. Sama saja, tak ada bedanya. Yang punya sawit 50 hektar bayarnya 2.700.000, 800, 2.600.000. Nenek-nenek yang tak ada kerjaannya, hanya terima duit dari anak, kurbannya 2.600.000. Lalu yang meletakkan bapak ini punya sawit 50 hektar dibanding dengan nenek-nenek yang tak ada kerjaan ini, bedanya apa? Nggak ada bedanya. Nggak ada beda. Lalu mereka beralasan, Nabi yang menyuruh, bahwasanya kata Nabi SAW, bila seorang laki-laki sudah keluar dari rumahnya membawa seekor hewan kurbannya, maka itu adalah kurban dirinya dan kurban seisi rumahnya. Dia tak dibacanya kitab itu lengkap-lengkap. Dan sudah dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Apa kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili? Bila dalam rumah itu yang mencari nafkah hanya sendiri, maka kurban dia sendiri itu adalah kurban seisi rumah. Tapi bila dalam rumah itu yang mencari uang semuanya, ada sebahagian besarnya, suami mencari uang, istri mencari uang, anak mencari uang, ayah bekerja, emak bekerja, anak bekerja, semua mereka bekerja, maka itu tak berlaku sunnah kifayah, yang berlaku adalah sunnah ainiyah. Berlakunya personal, bukan umum. Maka suami yang bekerja kurban, istri yang bekerja kurban, anak yang bekerja kurban. Maka Nabi ketika rezekinya baik, kurbannya 100 ekor onta. Sedangkan ketika Nabi tak begitu baik rezekinya, paling tidak Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing berwarna putih. Kabsyaini amlahaini, 2 kambing berwarna putih. Tapi di Pekanbaru ini payah kita membedakan. Apa bedanya orang punya ruko 10 pintu dengan nenek-nenek tadi yang hanya terima duit dari anak. Anaknya 6, 3 orang anaknya asal ditanya, aduh penambah piti kurban amaang. Mengengi ke mengengi dan piti tidak cukup dulu. Ceritanya oleh mak dia tak ada keluar duit dia. Bertigalah anak yang peduli. Dan yang peduli ini bukan berarti duitnya paling banyak, tidak.
Peduli tak mesti menunggu duit banyak. Ada orang asal bertemu maknya, duit banyak, mobil mewah, asal bertemu dengan maknya. Beda kini mak, payah kini kau mak. Nak samunya dulu deh. Mencari pitih di Pekanbaru kau tak sesanang dulu deh. Kalau dulu yo, dulunya sampili yo, kini kau tambah sampili karya. Kalau memang sampili yo, apapun alasan. Ibu dan bapak rahimakumullah. 3 orang anak memberi, yang satu ngasih 300 sebulan, yang satu ngasih 400 sebulan, yang satu ngasih 500 sebulan. Berarti sebulan berapa? 1.200.000. Inilah yang dikelola oleh bapaknya, oleh ayahnya, oleh ibunya. 1.200.000, disitulah dia membeli beras, disitulah dia membeli cabai. Karena dia tak punya uang pensiunan, dia sudah berhenti bekerja, anak sudah jadi orang. 1.200.000 itulah sayang yang dikelola-kelolanya. Lewat sate depan rumah ditahan selera. Nak makan yang agak enak sedikit ditahan selera. Apa yang teringat oleh beliau Pak Ustaz? Untuk apa ditampung-tampung, disimpan-simpan duit? Kalau menunggu anak itu yang akan membayarkan uang kurban, ini tipis kemungkinan. Itulah yang dia tabung-tabung. Kadang sebulan tertabung 200, kadang cuma 150, kadang ada 300, kadang 2,5 balik, 200 pula balik. Baru tersimpan 700, tengoknya hari Rabu, alhamdulillah sudah 700. Hari Jumat tengok pula balik, tinggal lagi 500. Rukonya 200 yang dicilok puluh dek cucu. Macamnya itu dia menyimpan duit. Namun masa berkurban orang bersawit, berkurban pula nenek. Jadi apa bedanya? Maka saya menghimbau nih yang berduit. Paling tidak kalaupun kita tak akan mampu seperti Rasul, kita ini kan tak akan mampu seperti Rasul. 100 ekor onta. Tapi sudah ada anak muda Indonesia yang kurbannya 174 apa 184. Di dalamnya ada kambing, ada sapi. Kita kalau tak mampu macam tu, jangan lagi 174, ujungnya saja 4 saja. Satu di Nurul Fajar Belur, satu di kantor dekat rumah, satu di kantor, satu lagi di kampung, satu lagi. Carilah tempat-tempat yang memang di situ orang-orang susah. Jangankan 4 Pak Ustaz, yang satu saya kadang-kadang payah. Kenapa dalam urusan yang lain bisa menjadi mudah? Apalagi bapak ibu, bapak mobil khusus yang mampu merokok 2 bungkus sehari. Pokoknya saya hitung-hitung orang merokok nih. Rokok itu kata orang harganya sebungkus 22.000, betul? Tengok pula rokoknya. Saya yang tak ngerti harga rokok. 20 saja nak, 20 saja. 20.000 sebungkus. Kalau dia merokok dalam 1 hari 2 bungkus, 40.000 dikali dengan 365 hari, 14.600.000. 14.600.000. Jadi siapa yang bisa berkurban 1 ekor sapi setiap tahun, itu orang yang merokok 2 bungkus sehari. Itu level kurbannya 1 ekor sapi tiap tahun. Anehnya yang 2.600.000 pun
tak terbayar oleh kawan. Itu rokok yang murah 20.000. Yang paling mahal berapa rokok? 30-an ada? Ada Pak? Ada Pak ya? Kalau 30.000 satu bungkus dikali dengan 2 bungkus 60.000 dikali 365 hari 21.900.000. Siapa orang yang bisa daftar haji tiap tahun? Orang yang bisa merokok 2 bungkus sehari. Siapa orang yang bisa berangkat umroh tiap tahun? Orang yang bisa merokok 2 bungkus sehari. Tapi jangankan nak daftar haji tiap tahun, jangankan berangkat umroh tiap tahun, kurban saya tak ikut dia. Asal sudah bercerita kurban. Pak Ustaz, kata dia, kami kok pandai-pandai berminyak bayi sadunya Pak Ustaz. Untuk diasapkan ada duitnya, untuk dikurbankan yang tak ada duitnya. Asyikulah pandai berminyak bayi dia. Itulah yang terjadi Bunda Bapak. Orang kalau sudah merokok harga 30.000, lalu satu hari adalah 60.000, dikali 30 hari dalam sebulan itu 1.800.000. Kalau 1.800.000 itu kalau dikali paling tidak 3 kali lipat, paling tidak 3 kali lipat, itu piti balanjo bininyo 5 juta sampai rati Malaysia. Itu paling tidak ada. Ini tidak, uang rokok dia lancar, uang belanja bini tak lancar. Beruntunglah ibu-ibu, suami ibu-ibu tak macam tu. Lunak ya nampaknya. Kan? Masya Allah, dalam hingga gitu. Enggak lain curhat ya kan? Masya Allah. Jadi hal-hal macam ini selalu diingatkan, tujuannya membuka relung berpikir. Karena ada yang mestinya wajib menjadi tak wajib oleh orang. Yang mestinya mendesak seolah-olah tak mendesak. Yang mestinya urgent menjadi tak urgent. Mestinya yang terjadi itu, ada orang tak bisa tak merokok dia. Saya tengok rokoknya. Dulu kan ada rokok mereknya, tak salah kita sebutkan mereknya. Agak mirip-mirip dengan huruf hijaiyah. Ada pula rokok tu mereknya memakai huruf hijaiyah. Ini rokok apa nih Pak? Iko rokok yang paling murah Pak Ustaz. Sebatang 500 Ustaz. Kalau dipaturi kan harga rokok kok Ustaz bisa nak sekolah anak katanya. Nah itu berpikirnya logis itu. Demi anak sekolah biarlah berubah harga rokoknya. Ini tidak dia perturunkan hingga anak terkendala SPP-nya, hingga uang belanja istri tak terlengkapi, lalu menuntut makanannya enak-enak. Apa yang tak dia enakkan? Tidak ada yang murah ini loh. Ikan sopek saja, mulai yang bau-bau bujang-bujang jaga, muda-muda tanggung ikan sopek itu, sampai ikan sopek yang diasinkan. Apiti kan sesuatu itu ikan sopek kalau itu Pak. Belum ikan bau gitu, belum ikan gabus. Jadi kalau nak berpikir kita kemaslahatan orang banyak di atas kepentingan pribadi, jangan berpikir bangsa ini dulu. Berpikir dalam rumah tangga saja kita dah hebat macam itu. Meletakkan kepentingan orang tua, istri dan anak di atas kepentingan pribadi kita yang mencari nafkah, itu dah hebat. Pokoknya Pak Ustaz, macam mana anak-anak sekolah,
macam mana asok dapur otak hidup. Macam mana amak awak walaupun takkan lagi banyak Pak Ustaz. Dan sampai bini awak menerima piti amak tak ada sama sekali. Amak zom. Dan sampai. Tempo mana hatinya Pak Ustaz. Udahlah seketik tak perlu ada. Berfikir mendahulukan yang wajib daripada yang lain-lain itu mesti dalam setiap akal berfikir umat manusia. Terakhir. Innal aida fi sadaqatihi, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membatalkan sedekahnya diberikan oleh Nabi perumpamaan dengan perumpamaan yang paling rendah, yang paling menjijikkan. Mengapa demikian? Begitulah buruknya perangai ini. Kal kalbi ya'udu fi qaihi, kata Nabi, sama halnya dengan anjing yang memakan muntah. Jadi sudah berniat untuk memberi, sudah berniat untuk sedekah, sudah berniat untuk infak, bahkan sudah diinfak, sudah diikrarkan infak dan wakaf itu, lalu dia batalkan. Sama kata Nabi dengan anjing yang memakan muntah. Apakah banyak orang macam itu? Banyak. Ini karena direkam ibu dan bapak rahimakumullah, saya pakai istilah. Ada salah satu bank ingin membantu masjid-masjid, maka dibuatlah pembiayaan dana ini, biaya pendanaan dana itu, supaya kesannya tidak hanya memihak kepada masjid, maka diberlakukan umum. Apa yang terjadi? Akhirnya dibatalkan karena terpaksa. Kok terpaksa Pak Ustaz? 99% masjid rupanya tidak punya surat ikrar wakaf. Anehnya 99% tempat ibadah orang lain semuanya jelas surat dan legalitasnya. Oh, tidak mungkin ini bank ini yang memakmurkannya kaum muslimin, tapi yang mendapat jatahnya adalah tempat ibadah non muslim, dibatalkan. Itu tidak termasuk. Yang saya ingin sampaikan kepada ibu dan bapak, urusan wakaf ini harus cepat diuruskan. Mengapa demikian Pak Ustaz? Sudah banyak kasus dah. Aman kadang di bapak itu tak aman di bini dia. Aman di bini dia, tak aman di anak dia. Anak dia baik Pak Ustaz, tak aman di menantu dia. Menantu dia pun baik Pak Ustaz, tak aman di cucu dia. Ada seorang bapak, orang soleh, memberikan tanah yang begitu luas. Selagi tanah itu untuk umat dikasihnya saja. Pertama masjid didirikan. Apa kata dia? Pakailah tanah bapak wakafkan. Bangun masjidnya ini, masjid terbesar di kampung itu. Kalau ada acara-acara, ini orang berkumpul di dalam masjid ini ramai. Paling tidak 4 kali masjid kita ini besar. Rupanya tidak cukup hanya masjid. Tanah kuburan lama sudah penuh. Kata beliau, ini tanah di samping masjid ini jadikanlah tanah kuburan. Diwakafkan pula lagi. Diwakafkan. Tanah kuburan ini pun sudah hampir penuh pula. Lalu setiap orang ceramah di situ, tempat parkirnya kecil. Kata bapak itu, ambillah tanah bapak di samping ini. Dikasih lagi itu tanah yang begitu luas, tempat parkir. Ada acara tabligh akbar untuk 1000 orang, itu ditampung semua di tempat parkir. Begitu lapang tempat parkir itu. Tiba-tiba ada cucu dia di Jakarta, tidak pernah pulang-pulang. Tidak pernah pulang-pulang. Sekali pulang dia mulai dulu menggugat tanah parkir itu.
Saya tak mempermasalahkan apapun, kata dia. Yang saya permasalahkan kekayaan orang tua saya, kata dia. Ini jatah emak saya, kata dia. Karena masjid, ambillah oleh kalian. Karena tanah, ambillah oleh kalian. Tapi urusan tanah yang menjadikan parkir ini menyerobot, kata dia. Seluruh tokoh masyarakat bersaksi. Kami yang menjadi saksi datukmu menyerahkan tanah ini. Ini bukan tanahmu, tanah datuk, ini tanah datukmu. Tak diakui dia. Satu dua ibu dan bapak. Betapa sedihnya datuk. Orang yang tak ada keringatnya sama sekali. Ada pula satu kasus di Pekanbaru. Biasanya anak mengaji cuma maghrib, dipindahkan ke tanah sebelah, karena tanah sebelah juga diwakafkan. Waktu almarhum ini masih hidup, sudah dibilang oleh pengurus, kita buatkanlah suratnya Pak Haji. Untuk apa surat-surat? Bangun aja lah. Tak percaya kalian sama bu. Sama nyawa percaya, sama anaknya pun tak bisa percaya. Jadi jangan ada orang yang mewakafkan itu berkata, jangan sampai kalian tak percaya sama saya. Itu keliru besar itu. Nah, ibu dan bapak rahimahumullah, oleh pengurus masjid, karena bapak ini sehat walafiat saja, dibangunlah MDA. MDA terbangun 2 lantai. Bapak ini mulai sakit-sakitan, akhirnya wafat. Tiba-tiba kata anaknya, tak ada satupun akad. Kalau memang kata pengurus masjid, kata anaknya, memang ada akad, coba tengok, mana dia? Dibatalkan. Dia runtuh kata MDA. Nah, itu nak kita sampaikan di mana tempatnya untuk menjaga kata Ustaz Somad, kode etik jurnalistik. Nah, jadi ibu dan bapak rahimahumullah, cerita macam ini bukan sekali 2 kali. Tanah ini lebar, masjidnya besar. Tiba-tiba si anak bilang, tanah yang 6 meter, ini umpama macamnya, sebenarnya tanah kosong 6 meter. 6 meter cuma tanah itu, sepanjang masjid. Sudah digunakan oleh masjid untuk parkir. Cuman rencana mau dibuat teras, mau dibuat kanopi. Tunggu dulu kata anak, jangan dibuat kanopi. Kenapa tak boleh dibuat kanopi? Karena setahu saya ayah tak pernah menyerahkan tanah ini. Kacau dunia persilatan. Surat tak ada. Maka saya bercerita dengan Ketua Badan Wakaf Provinsi Riau, Ustaz Edi kan pendakwah, kata beliau. Tolong sampaikan kepada pengurus-pengurus masjid, buat segera akta ikrar wakaf. Segerakan. Hampir 100% tempat ibadah orang lain itu sudah punya akta ikrar wakafnya. Sedangkan masjid hanya berserah kepada Allah Ta'ala, tapi tak mau menulisnya. Padahal Allah Ta'ala pun menyuruh menulis. Maka itulah yang ingin saya sampaikan kepada ibu dan bapak. Dalam tahap lebih kecil, jangan mudah menjanji-janjikan kepada seseorang kalau tidak akan melakukan. Dulu belum ada lagi dana sertifikasi. Saya sering mendengar guru-guru bercakap, kalau dapat PT sertifikasi, kau hendak ada niat lain, pertama kali yang akan kami pai adalah tanah suci. Lanam tahun menerima, tak juga berangkit kawan. Itu banyak itu. Kalau saya dulu waktu tinggal di masjid, Ustaz, banyak sekali saya menemukan jamaah. Pak Ustaz, tolong doakan yo, ampun yo menjual tanah. Kalaulah laku tanah, Pak Ustaz jangan camai. Tapi lebih lo camai. Pak Ustaz jangan camai. Paling tidak kita berangkat umroh, Pak Ustaz kita bawa. Saya karena sudah sering mendengarkan itu, saya kadang-kadang saya cut saja, Pak, tidak usah berjanji-janji. Nanti kalau ujungnya Bapak tak akan memenuhi. Berapa banyak orang mudah bercakap tapi tak ada isi cakap. Pokoknya Pak Ustaz, paling tidak loh. Tak mungkin loh. Kok kalau jadi Pak Ustaz PT-nya sekian miliar, maka Pak Ustaz itu umroh. Soalnya
itulah namanya, mohon maaf, anjing yang memakan muntah. Jadi kalau sudah berjanji, penuhi. Itulah yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.